Halo Libra, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja, bahagia selalu, dan apapun yang kalian harapkan, inginkan ya, segera terwujud menjadi kenyataan. Amin. Kali ini kita buat general reading, sifatnya timeless ya. Tapi tidak resonate untuk kamu semua, ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini ya. Dan untuk lihat reading yang lain bisa cek di beranda atau list video channel, sifatnya timeless, bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Kalau memang pesannya ditujukan untuk kamu atau itu energimu, maka akan resonate buat kamu. Oke. Tema kali ini adalah sosok yang masih merindukan kamu sampai saat ini ya. Sosok yang masih merindukan kamu. Sosok yang masih merindukan kamu ya, untuk zodiak Libra. Kita akan lihat energi dia ke kamu bagaimana di sini. I want you. Seseorang ini masih menginginkan kamu ya. Masih sangat-sangat menginginkan kamu. Aku ngeliat ada energi kerinduan yang sangat dalam. Tapi di satu sisi ada kayak tertahan gitu ya. Kayak semacam mungkin dia ego, mungkin dia gengsi, dia mungkin gak berani untuk datang ke kamu atau untuk mengungkapkan perasaan dia ke kamu gitu ya. Tapi dia masih sangat-sangat menginginkan kamu ini, karena ini adalah energi seseorang yang masih merindukan kamu ya gitu. Dan di sini iya kan, baru tadi aku bilang dia takut untuk kontak kamu atau dia takut untuk menghubungi kamu dulu, takut untuk datang dulu gitu. Ya, jadi kayak ada tertahan gitu loh. Tadi aku juga ngerasain orang ini kayak semacam menahan diri gitu. Entah karena dia gengsi atau ego gitu ya, takut kamu tolak atau takut kamunya nggak mau lagi sama dia, punya seseorang yang baru dan sebagainya gitu. Kalau ditolak kan gengsi gitu loh. Apalagi jangankan ditolak, mungkin ketika dia bicara sama kamu baru say hello gitu udah kamu blok. Nah, kayak gitu, udah kamu reject gitu ya, takutnya tuh kayak gitu, seperti itu, kamu nggak mau bicara lagi sama dia. Nah gitu. Iya kan, aku sangat tertarik sama kamu di sini. Wow, energinya besar di sini ya. Dia sangat-sangat menginginkan kamu, sangat-sangat tertarik sama kamu, tapi dia takut nih untuk kontak kamu. Gimana coba ya? Ini pasti seseorang ini merasakan apa ya, kayak tersiksa gitu loh. Dia ingin kamu banget gitu loh, tapi dia nggak berani gitu ya untuk maju ke kamu, kontak kamu, mencarimu, menghubungi kamu, itu dia nggak berani gitu. Nah, inilah orang-orang yang pengecut ya di sini. Oke. Di sini aku merasa ya, untuk beberapa di antara mereka itu adalah seseorang yang dulu ketika kamu putus dengan dia itu nggak ada kata putus ya. Jadi mungkin kayak kamu berantem, bubar, marahan, saling diam lalu bablas gitu. Jadi dia ini kayak bisa dibilang kayak menggantung hubungan, bisa kamunya juga nggak mau mencari dia, dianya juga nggak mencari kamu. Tapi karena situasinya seperti ini, diam-diaman ya kayak udah ngeklaim gitu, oke, hubungan ini udah selesai gitu. Makanya dia nggak berani kontak kamu, nggak berani mencari kamu gitu, seperti itu. Tapi orang ini masih mikirin kamu ya, stres di sini. Dia masih merindukan kamu, masih mikirin kamu, dia stres gitu karena dia masih ingin kamu gitu, masih sangat-sangat tertarik sama kamu gitu loh. Tapi dia menahan diri gitu. Ketakutan dia lebih besar di sini. Siapakah dia orangnya? Ya, oke, mungkin kamu dealing dengan seorang Scorpio ya kan? Di sini seseorang yang udah lama nggak komunikasi dengan kamu, dan aku merasa di sini ya, hubungan kamu dengan dia ini belum benar-benar selesai ya. Hanya ada perubahan gitu loh atau transformasi gitu. Ya. Di sini aku merasa seseorang ini juga banyak berubahnya di saat kamu dengan dia nggak ada komunikasi atau udah selesai ini.
itu dia juga banyak berubah ya, banyak hal yang dia sadari dan dia mencoba untuk merubah diri gitu loh. Karena di sini ada energi transformasi ya, gitu. Jadi melalui koneksi kamu dengan dia itu dia belajar sesuatu gitu. Mungkin ada hal-hal lama yang gak serve lagi dalam hidupnya, gak sejalan lagi dengan hidupnya, harus dia tinggalkan gitu ya. Pola kehidupan lama, pola pikir lama, cara lama dia, nah istilahnya tuh kayak gitu ya. Ada perubahan besar di sini. Kemudian kita meninggalkan sesuatu di belakang ya kan, hal-hal yang udah gak serve lagi. Di sini ada Ten of Swords ya, ada kekecewaan yang sangat dalam yang dia rasakan ya. Jadi bukan hanya kamu yang merasa kecewa, tapi dia juga. Di sini ya, transformasi ini menyakitkan ya. Perasaan yang dirasakan dia itu bukan perasaan biasa gitu, karena ini membawa perubahan dalam diri dia dan juga kehidupan dia dan juga cara pandang dia gitu ya, seperti itu. Ten of Swords di sini ini kayak orang yang merasa dikhianati gitu ya, kecewa berat gitu loh ya. Tapi juga bisa menandakan seseorang yang mengecewakan kamu atau pernah mengkhianati kamu juga di sini gitu, yang bikin kamu bener-bener ngerasa down banget ya, down banget gitu ya, merasa berada dalam titik terendah gitu ya, kecewa banget gitu loh, kamu merasa kayak dikhianati banget gitu loh oleh orang ini gitu, seperti itu. Kemudian di sini ada Page of Swords ya, mungkin seseorang ini aku melihat ada energi lebih muda, mungkin seseorangnya lebih muda dari kamu. Mungkin umurnya sekitar 18 sampai 25 gitu ya, karena ini untuk 18 tahun ke atas kan. Nah, bisa di sekitar gitu, 18 sampai 25 antara itu. Tapi bisa juga dia memang lebih muda ya. Kalaupun umur kamu itu 30-an gitu ya, dia itu lebih muda dari kamu gitu. Ya. Dan di sini aku ngeliat seseorang ini seseorang yang sebenarnya tipe orang yang suka belajar ya, suka belajar lah, katakanlah belajar gitu ya, ingin tahu gitu ya, orang yang ingin tahu, tapi ingin tahunya tuh untuk belajar gitu ya, untuk menambah pengetahuan dia gitu loh ya, seperti itu. Kemudian juga fleksibel. Di sisi lain aku melihat ya, nggak semua, beberapa aja, dia dulu pernah mengalami pengkhianatan, seseorang ini pernah hancur, pernah kehilangan ya, mungkin nggak semua, karena masih trauma itulah, saat dia bersama kamu itu sikap dia itu karena dia masih membawa trauma dari masa lalu ya, jadi sikap dia itu seolah-olah membingungkan kamu, atau kayak karena dia belum sembuh dari luka lama, jadi kayak terpantul gitu atau terpancar gitu. Jadi cara nge-treat kamu itu bukan seharusnya gitu loh, tapi karena ada luka itu gitu loh ya. Jadi kayak bisa dibilang ya nggak cukup dewasa lah orang ini gitu, nggak cukup stabil tapi masih labil gitu ya. Dia pernah kehilangan seseorang di sini atau pernah dikhianati gitu. Tapi nggak semua ya, beberapa aja. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Tapi di sini melalui koneksi kamu dengan dia, jadi kan tombol itu kan kayak kamu, seolah-olah kamu yang menekan tombol itu gitu. Jadi dia ngerasa kayak kamu yang menyakiti dia gitu. Tapi perlahan-lahan dia sadar di sini, nah, ternyata bukan itu gitu. Itu hanya sebagai trigger doang gitu. Makanya di sini dia juga kayak pelan-pelan gitu ya, mencoba untuk mempelajari gitu ya. Makanya tadi aku bilang ada transformasi di sini gitu, orang ini berubah gitu loh ya. Jadi bisa dibilang kalau dia ada indikasi balik sama kamu, mencari kamu lagi, karena di sini di bottomnya juga I look for you, jadi kayak dia mencari kamu gitu ya, atau dia menghubungi kamu. Nah ini dia akan menjadi seseorang yang baru gitu, seperti seorang yang lahir kembali, karena di sini ada transformasi gitu. Jadi diri dia yang dulu itu sudah, yang lama itu sudah ibarat katakanlah sudah mati gitu loh ya. Jadi ini adalah diri dia yang baru, seperti itu
Kemudian kita lihat lagi untuk zodiak dia di sini. Ada Libra, ada Aquarius, ada Taurus, ada Cancer, dan juga ada Aries. Kemudian dari inisial dia kita lihat siapakah dia orangnya. Ciri-cirinya, inisialnya sosok yang masih merindukan kamu. Ada Ki ya, ada Ki, kemudian ada R, ada K, ada W, ada N, dan juga ada B ya. Aku contohkan nih, misalkan R ya. R ini misalkan nama dia itu Rudi atau Ria gitu ya. Dan nama Rudi atau Ria itu adalah nama panggilan dia, mungkin ada nama di tengah ya, atau nama depan dia atau nama belakang dia di nama aslinya gitu. Tapi bisa juga itu bukan nama aslinya, tapi nama panggilan dia, nama yang dia buat sendiri gitu ya, kayak nama samaran gitu. Oke, jadi sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kalian masing-masing ya, ambil yang resonate aja. Oke, kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dulu, terima kasih ya, sampai jumpa.